Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Saya doakan kalian semua baik-baik saja. Kita masih di pembahasan indikator ya. Kali ini kita akan membahas tentang Bollinger Band ya. Indikator Bollinger Band adalah indikator yang digunakan untuk analisa pergerakan harga pasar melalui grafik garis deviasi ya, yang mengukur kemungkinan batas tertinggi dan terendah dari suatu harga di market. Lihat teorinya di sini ya. Jadi kalian bisa baca-baca teori di Google, banyak sekali tentang Bollinger Band ya. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini, Bollinger Band, EMA dan indikator lainnya bersifat lagging teman-teman ya, atau lag. Jadi dia lambat. Jadi yang menjadi konfirmasi tercepat adalah pola candle ya, atau pergerakan candlestick itu tersendiri ya. Pergerakan candle itu sendiri yang menjadi acuan kita untuk open posisi. Misalkan dengan chart pattern ya, dengan candle pattern, bukan dengan Bollinger Band atau dengan EMA ya. Jadi indikator hanya kita gunakan sebagai kompas untuk kita mengetahui kemana kecenderungan harga ya. Oke, bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara setting Bollinger Band ya, sorry, di sini Bollinger Band. Kalian bisa tonton di sini ya. Saya pernah buat video-videonya di masing-masing broker dulu ya. Jadi kalian bisa tonton di sini untuk IQ option, untuk binomo di sini, untuk all trade di sini, dan untuk aplikasi forex MT4 bisa kalian tonton di sini. Untuk khusus MT4 kalian harus pertama download dan install aplikasi MT4 dulu ya. Jadi bisa kalian download di Google ataupun di sini ada linknya saya sertakan untuk download aplikasi MT4 atau MT4. Oke, langsung aja teman-teman ya ke chart ya, dan kita aplikasikan Bollinger Band. Oke, jadi ini adalah Bollinger Band teman-teman ya. Saya jelaskan dulu Bollinger Band. Untuk teori bagaimana garis ini dibentuk, kalian baca di Google ya, karena saya juga tidak paham mekanismenya bagaimana, tapi kesimpulan umumnya Bollinger Band ini digunakan untuk menghitung kemungkinan batas atas dan batas bawah dari suatu harga dalam rentang deviasi tertentu ya. Jadi yang penting di sini adalah kalian perlu pahami Bollinger Band itu ada yang deviasi 1 ya, dan ada yang deviasi 2 ya. Kalau deviasi 3 saya belum pernah menggunakan, kemungkinan ada ya, tapi kalian cari tahu sendiri ya. Yang jelas di sini saya menggunakan 2 deviasi. Deviasi 1 maksudnya apa? Deviasi 1 maksudnya dia terdiri dari 3 garis, ada garis tengah, ada garis atas, dan ada garis bawah ya. Ini namanya deviasi 1 ya. 3 garis ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini namanya ada di kolom deviasi 1. Perlu diperhatikan juga bahwa garis tengah ini sama dengan 20 EMA ya. 20 SMA ya. Kan ada garis SMA ya. Garis EMA ada beda. EMA lebih cepat dan SMA lebih lambat. Garis SMA 20 ini sama dengan settingan Bollinger Band ini ya. Tentunya di settingan kalian harus input juga itu 20-nya ya. Itu perlu diperhatikan, garis tengah sama dengan 20 SMA. Dan yang dinamakan deviasi 2 itu adalah rentangan ini semua. Mencakup hanya batas atas, deviasi 2 di sini, dan deviasi 2 di bawah ya.
dan garis tengahnya tetap sama ya di 20 SMA. Oke, itu sudah jelas ya teman-teman ya. Deviasi 2, deviasi 2, bagian bawah, bagian atas. Secara teori teman-teman ya, secara teori garis Bollinger Band ini bisa menunjukkan kita kemungkinan adanya reversal ataupun retracement. Contoh di sini dia menunjukkan kemungkinan reversal. Ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada tren. Ya. Ini ranging, di mana downtrend sudah berakhir. Di sini mulai ranging dan mulai uptrend. Di sini. Jadi itu saja sih. Yang penting lagi dari Bollinger Band adalah indikasi reversal itu kemungkinan besar terjadi di deviasi 2 yang paling atas dan deviasi 2 yang paling bawah. Di sini bisa terjadi uptrend, di sini bisa terjadi downtrend. Tidak menutup kemungkinan di deviasi 1 juga bisa, ya. Di sini bisa terjadi pemantulan, di sini bisa terjadi pemantulan. Tergantung dari bagaimana kita membaca candle yang tercipta di masing-masing deviasi itu, ya. Jadi setiap garis ini bisa jadi reversal, bisa jadi retracement ya. Intinya kita bagaimana memanfaatkan reaksi harga yang terjadi di masing-masing garis Bollinger Band. Dan yang menjadi acuan kita untuk reversal misalkan adalah garis deviasi 2 ya, karena ini deviasinya sudah tinggi ya. Kalau deviasi 1 bisa juga terjadi, tapi biasanya dia cuma sekedar retracement dari pergerakan harga ya. Oke, jadi semua garis penting ya. Kemudian gerakan Bollinger Band itu kan ada dua gerakannya. Ada gerakan mengembang, ada gerakan Bollinger Band, ada gerakan mengembang. Di sini contohnya. Ada gerakan mengembang dan gerakan mengempis. Ya. Di sini dia mengempis. Ini contohnya. Apa yang terjadi kalau dia mengempis? Kemungkinan dia akan terjadi yang namanya konsolidasi. Ya. Dia akan datar. Karena gerakan Bollinger Band ada dua ya. Kemudian dia dari mengembang dia mengempis, kemudian dia mendatar, kemudian dia mengembang lagi, kemudian dia datar, ataupun dia bisa kalau dia mengembang dia bisa mengembang naik ya, bisa mengembang turun. Jadi ada gerakan kalau dia mengembang berarti indikasi dari pergerakan harga sudah mulai tercipta, entah itu breakout atau fake breakout ya. Kemudian apalagi ya, di sini contohnya di sini kan dia mengembang kan, kemudian dia mengembang sampai sini, kemudian di sini dia mulai mengempis, di sini mulai mengempis, kemudian dia terjadi konsolidasi, kemudian dia mengembang lagi, terjadi uptrend ya, kemudian dia mulai mengempis lagi, ini retracement ya, tapi downtrend ya, kemudian dia datar lagi ya, dia mulai mengembang ke atas, mengembang ke atas ya. Jadi itu aja teman-teman ya untuk Bollinger Band. Oh iya,
Untuk menggunakan Bollinger Band ini bagaimana? Bagaimana cara yang pas? Cara yang pas adalah seperti ini. Jika dia sebelumnya dari mengembang, berarti kan dia breakout. Contoh di sini dia datar. Kalau Bollinger Band datar gimana, Bang? Bollinger Band datar kita gunakan sebagai support resisten. Ya. Di sini kita gunakan resisten. Di sini kita gunakan support bagi yang datar. Ya. Tapi lihat juga harganya kalau seperti ini. Ya. Kalau dia mengembang, berarti dia arahnya ke atas. Dan lihat juga pergerakan harganya di mana. Ini pergerakan harga kuat di area ini. Pergerakan harga lemah di area ini. Pergerakan hari kuat turun di area ini. Tapi dia harus mengarah ke bawah. Oke, kita ceritakan aja ya biar gampang. Ini gerakan Bollinger Band ke atas. Dia ada di area kuat, area di atas deviasi 1. Antara deviasi 1 dan 2 ini area kuat. Ya. Ini namanya trending. Kemudian di suatu ketika dia pasti menemui yang namanya titik resisten. Dia akan ke bawah. Ke bawah tentu saja ini retracement. Dalam hal ini ya, ini dalam live trading ya kemungkinan kita tidak bisa menganalisa seperti ini. Tapi gambarannya kita dapat ya. Dan kalau dia sudah mulai flat, ingat kalau dia uptrend, kalau dia mengembang maka dia akan ada fase flat. Kemungkinan di sini flat dan ketika flat di sini kita bisa gunakan sebagai resisten untuk open posisi sell di sini. Karena di sini resisten. Kalau dia mulai mengempis lagi, kemudian dia datar dan kemudian mengembang, ini sudah mulai ada tren baru ya. Dan bagaimana ketika tidak ada tren? Ketika tidak ada tren, dia mulai bergerak di antara tengah-tengah dari Bollinger Band. Contoh di sini sudah tidak ada tren. Nih dia udah di tengah nih, dia udah flat. Jadi di sini kemungkinan trennya adalah ranging ya. Oke, langsung ke kesimpulan teman-teman ya. Dari apa yang bisa saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa Bollinger flat dulu ya, flat atau datar ya. Bollinger Band yang datar ini kita bisa jadikan acuan sebagai support atau resisten. Bisa di sini, bisa di sini ya. Sorry, tengah-tengah lupa. Kalau dia down ke bawah, berarti kita bisa jadikan acuan sebagai resisten. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Bisa di sini. Tergantung di mana harga bergerak. Kalau di area ini, area kuat ke bawah. Kalau dia bergerak ke atas, kita bisa jadikan acuan support di sini, ataupun di sini, ataupun di sini ya. Karena ini perlu konfirmasi pola candle. Ini area kuat di atas dari deviasi 1. Oke. Area lemah adalah di area tengah-tengah. Jika price bergerak di tengah-tengah ini, tengah-tengah Bollinger Band, maka dipastikan market ranging. Ya, indikasinya dulu ya, indikasi market ranging. Kalau dia mengerucut, dia akan ada fase ranging atau fase konsolidasi. Kalau dia mengembang, dia artinya memulai tren baru ke bawah ataupun ke atas.
tergantung dari trennya di mana. Kalau dia downtrend, kemungkinan dia melanjutkan. Kalau dia uptrend, kemungkinan dia melanjutkan uptrend. Karena fase datar ini adalah fase istirahat, fase konsolidasi ataupun ranging ya. Jadi itu saja sih pergerakan dari Bollinger Band. Nah, contoh di sini kan seperti teori sebelumnya. Ketika dia di sini mengerucut dan di sini mengembang, artinya sudah ada tren baru. Kalian open posisi sell ya. Bisa di sini, bisa di sini. Bisa di mana lagi? Engulfing di sini. Sini bisa. Kemudian di sini nggak disarankan ya. Sini cari doji, di middle, membuat pola evening start ya. Key level di sini, bukan key level ya, SSR. Kemudian klik di sini open sell di sini ya. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya kita memanfaatkan semua garis dari Bollinger Band untuk kemungkinan yang mungkin terjadi. Kalau kita ambil ceritakan aja ya. Sini dia uptrend, indikasinya kan di mana? Setelah sebelumnya dia konsolidasi. Ini datar, kemudian mengembang, kemudian uptrend kuat, ada di area ini, bergerak di area ini price. Kemudian dia turun, ini dalam kategori kemungkinan setelah uptrend dia datar. Dan dia di area ini rangingnya konsolidasi. Kemudian dia ke atas, kemudian dia ke bawah, dan ini adalah area ranging dalam time frame yang lebih besar ya. Karena ini uptrend, maka penerusannya adalah di sini. Di sini ada penerusan dari ini, kemudian dia akan datar lagi, kemudian dia mulai mendatar di sini. Ini mulai datar, kemudian jika dia mengembang, rawan kemungkinan dia turun ataupun ke atas. Tapi dalam kasus ini dia turun, dan lihat dia gerakannya sangat signifikan ya, ke bawah sell. Pokoknya kalau di area ini jangan pernah open posisi up ya. Oke. Itu teman-teman gambarannya untuk Bollinger Band. Dan seperti kasus di sini, kalian bisa lihat di sini bahwa dia kadang-kadang market tidak menghiraukan yang namanya Bollinger Band. Dia bergerak acak. Tapi di sini bisa kita baca bahwa dia ranging. Kenapa? Karena ini downtrend. Karena habis uptrend, ranging, teorinya ya, bisa up, bisa down. Ini kembali ke konsep pergerakan harga ya. Konsep dasar sekali ya. Konsep dasar sekali kita bahas di sini sebentar ya. Ada yang bilang drop based drop atau rally based rally gitu ya kalau di forex. Jadi kalau dia uptrend dia pasti ranging, dia uptrend. Ini namanya uptrend, ranging, uptrend ya. Atau kalau di forex ini rally based rally. Kemudian dia ada turun, ada ranging, ada turun. Ini drop based drop ya. Jadi bisa berbagai kemungkinan ya. Kemudian kemungkinannya apa? Kalau dia ke atas, kemungkinan dia ranging dan dia drop ya.
atau dia ke bawah, dia range, makinannya bisa ke atas lagi ya. Jadi Bollinger Band ini bukan acuan ya, jadi cuma gambaran saja, memberikan gambaran umum harga itu sedang di mana. Kalian juga lihat, kita juga lihat chartnya ya. Chartnya ini digabung dengan BB, Bollinger Band. Oke, itu teman-teman teorinya. Nanti kita pelan-pelan ya. Kita akan jelaskan lagi di video-video selanjutnya sebagai tambahan. Oke teman-teman, itu video saya tentang Bollinger Band. Singkat saja dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.